Tes mic, tes. Ya, buat semua member-member server Pay di luar sana, kali ini saya buat video. Sebelumnya saya tidak buat karena menunggu semua hasil dari server Pay, hasil update bagaimana, situs websitenya bagaimana, dan berikut beberapa fakta yang ditemukan soal server Pay. Dan untuk kali ini saya bisa tegaskan bahwa server Pay itu ditutup. Server Pay ditutup dan websitenya tidak bisa diakses, semua adminnya tidak ada kontak. Dan kita sudah melaporkan hal ini ke pihak Polda Sulawesi Utara, karena dalam hal ini kita semua basis di Sulawesi Utara. Jadi juga ada member-member yang di luar Sulawesi Utara juga sudah melapor. Jadi di daerah masing-masing sudah melaporkan hal tersebut. Dan saya beberkan beberapa fakta. Ada beberapa fakta penipuan yang dilakukan oleh server Pay. Yang pertama itu, pemberitahuan maintenance tanggal 24, 25, 26 ternyata meleset dan website masih bisa diakses secara normal. Ini adalah pemberitahuan dari Facebook resmi server Pay yang sudah ditutup. Jadi update-nya 24256 tapi meleset dan websitenya masih bisa diakses. Kemudian pada tanggal 26 September website masih bisa diakses, akan tetapi tidak ada update komisi harian. Fakta kedua. Kemudian ini fakta yang ketiga, admin WA masih aktif dan menerima pesan. Diketahui dari pesan WA yang centang 2 dan dibaca. Artinya admin masih menerima pesan kita yang kita tanyakan, mengapa server Pay itu tidak bisa diakses, tapi hanya dibaca saja, tidak ada balasan. Kemudian yang keempat itu admin Line tidak ada respon. Kita sudah coba bertanya ke admin via Line, tidak ada respon sama sekali. Kemudian yang kelima, dan terjadi pada tanggal 27 September, semua WA dan Line admin dihapus. Kita pastikan itu dihapus, mengapa? Karena hilang dari WA yang sudah kita simpan dan hilang dari kontak lain yang kita simpan, itu hilang. Kemudian yang keenam, Facebook page yang selama ini update informasi juga hilang. Nah, hilangnya itu dengan alasan katanya dihapus oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Katanya dihack, seperti itu, katanya dihack, hilang, website mereka juga ada gangguan, kemudian tidak bisa diakses. Jadi untuk saat tanggal 27 itu tidak ada tempat sama sekali yang bisa kita akses untuk informasi update dari server Pay. Kemudian muncul ada juga kemudian muncul fanpage FB server Pay 2 yang disitu dikatakan bahwa dari admin server Pay, tapi ternyata itu adalah member juga. Mengapa? Karena pada saat server Facebook page tersebut mengirimkan informasi-informasi, tiba-tiba fanpage tersebut juga hilang. Nah, tidak menunggu beberapa saat kemudian fanpage tersebut muncul kembali, tapi diganti nama. Tapi namanya juga diganti. Tapi fanpage tersebut saat dicari kembali sudah hilang. Dia dari sempat server Pay 2 itu memberikan informasi seputar server Pay yang sudah ditutup sebelumnya. Jadi informasi di situ, dan ternyata itu adalah member juga. Dan kemudian dia tutup, dia buka lagi menjadi only human. Kemudian saat mencari juga sudah hilang. Nah, dan ini adalah fanpage server Pay yang pertama sekali yaitu ini. Dimana di sini ada video-video dan bukti-bukti juga cara mendaftarnya. Nah, ini yang pertama sekali. Jadi ini pikiran kami itu tidak sempat ditutup atau dibiarkan atau bagaimana, kami tidak tahu. Jadi di sini juga kita sempat melihat ada bukti-bukti di sini bagaimana cara install membernya, cara daftar juga ini. Nah, ini adalah fanpage pertama server Pay. Dan jika kita menelpon, ini ada nomor juga, tapi percuma.
tidak akan direspon tidak direspon oleh admin. Nah, ini fanpage-nya Serve4Pay ya. Kemudian dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang bisa mengakses tapi hanya sebagian kecil, dan itu tidak full akses. Jadi hanya sampai di beranda saja dan sudah keluar dari website. Dan hanya beberapa orang saja, tidak semua orang. Kemudian fakta yang ke-8, kemudian fakta yang ke-9. Sudah tanggal 28, fakta yang ke-9. Sudah tanggal 28 September, belum ada titik terang seputar website dan para admin sudah hilang kontaknya. Nah, dari hal ini juga kita semakin curiga bahwa Serve4Pay ini memang benar-benar dihilangkan jejak sama sekali. Kemudian yang ke-10, keputusan final kita para member-member melaporkan ke pihak berwajib tindak penipuan yang dilakukan pihak Serve4Pay. Jadi pada tanggal 28 itu, tanggal sebelumnya, tanggal 27, kita juga sempat mengumpulkan semua bukti-bukti termasuk di dalam fanpage ini. Bagaimana cara daftarnya, baru ada pemberitahuan ini kita sudah print screenshot semua dan kita lampirkan ke dalam bukti-bukti untuk pelaporan ke pihak kepolisian. Dan di tanggal 28 itu kita sudah melapor dan laporan kita diterima dengan pertimbangan kita melengkapi semua bukti-bukti yang diperlukan. Kemudian kita kembali lagi mengumpulkan semua bukti-bukti yang diperlukan. Dan hari ini tertanggal 3 Oktober, itu 1 hari dari kemarin tanggal 2 Oktober, laporan kita sudah diterima dan sudah masuk ke bagian penyelidikan. Ini perkembangan di grup kita, di mana laporannya sudah diterima, dan ini surat tanda laporan diterima dari pihak kepolisian yang teman-teman bisa baca sekalian. Jadi langkah yang kita ambil selanjutnya adalah tinggal menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Kita disuruh untuk kembali ke Polda, jadi kita menunggu dari laporan ini, menunggu seminggu lebih untuk kembali mempertanyakan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Saya baca ya, telah melaporkan tentang peristiwa tindak pidana penipuan online yang terjadi pada sekitar 27 September 2020, terlapor atas nama aplikasi Serve4Pay sesuai dengan laporan polisi nomor sekian tanggal 20 Oktober 2020. Demikian surat tanda penerimaan laporan. Artinya laporan kita sudah diterima dan sedang diproses oleh pihak kepolisian. Kemudian kemungkinan pelaku tertangkap semuanya diserahkan ke pihak berwajib. Semoga bisa ada titik terang mengenai kasus ini dan bisa selesai secepatnya. Kita berharap semua seperti itu. Dan jika sekalipun tersangkanya tertangkap, itu kemungkinan uang kembali juga itu sangat kecil. Jadi untuk hal ini kita memberikan laporan sebagai jika tertangkap, untuk tersangkanya sebagai efek jera. Jadi buat para member-member sekalian di luar sana, buatlah ini sebagai sebuah pelajaran di mana itu untuk bisnis itu tidak mudah dan bisnis itu resikonya tinggi sekali. Apalagi bisnis online ini hanya ada dua, resiko untung dan resiko rugi. Sekalipun kita jualan kecil-kecilan saja itu berisiko juga untuk rugi. Jika jualan kita tidak laku, kita juga rugi. Nah, begitu juga dengan bisnis online. Bisnis online itu resikonya sangat tinggi. Kita tidak tahu dengan siapa kita berbisnis. Kita tidak tahu juga uang kita diapakan. Nah, jadi semua hasil mutlak kita terima itu tanpa tahu apa yang terjadi dengan uang kita. Jadi untuk kedepannya, jika mengikuti bisnis-bisnis seperti ini, pastikan uang yang kita gunakan itu bukan uang untuk makan kita, bukan uang dari hasil ngutang ke siapa gitu, bukan uang buat beli beras, buat beli susu, tapi uang bebas yang jika hilang pun kita rela. Jadi
Anggaplah ini sebagai sebuah pelajaran. Untuk berbisnis itu nggak sesimpel yang kita pikirkan. Oke, jadi itu fakta-fakta tentang Serve4Pay, bahwa sekali lagi Serve4Pay bukan ditutup, tapi ini kita semua member ditipu. Kita semua ditipu. Bos Serve4Pay itu melarikan diri. Dan ini informasi saya dapat juga dari grup-grup kita, di mana informasi tersebut didapat dari pihak adminnya Serve4Pay, di mana ada salah satu admin yang masih sempat chat dengan member mengatakan bahwa di tanggal 26 itu kantor Serve4Pay itu yang letaknya, jika dilihat itu IP addressnya, alamat IP-nya itu ada di Kalimantan, di mana lokasi pastinya tidak diketahui. Dan laporan dari adminnya ini bahwa di kantor Serve4Pay itu semua berkas-berkasnya sudah tidak ada. Jadi kantornya sudah kosong dan mereka berniat untuk pindah kantor. Tapi dari hal itu juga tidak bisa kami percaya 100% karena tidak ada bukti konkretnya, bukti real, foto atau video begitu tentang laporan tersebut. Jadi banyak berita-berita yang beredar di luar sana tentang apapun itu. Jadi jika tidak ada bukti realnya, contoh seperti yang beredar itu fotonya Sagiva Tarigan itu yang sudah ditangkap, itu ternyata 100% hoax. Itu hoax, itu berita sudah lama tentang berita pembunuhan. Nah, seperti itu saja banyak member-member yang percaya. Artinya kita tidak menyaring informasi dulu, kita cari sumber-sumbernya, kita sudah percaya. Nah, yang seperti itu hati-hati. Jadi sekali lagi saya katakan Serve4Pay ini resmi penipuan. Jadi sekali lagi saya katakan bisnis Serve4Pay ini adalah penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum yang sampai saat ini kita tidak tahu siapa bos pemilik dari Serve4Pay ini. Dari situ sekian pemaparan saya mengenai bukti dan fakta-fakta Serve4Pay yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini saya juga dirugikan baik dari materi maupun tenaga, dan sudah dikeluarkan selama mengurus bisnis Serve4Pay ini, sampai menunggu setiap tengah malam untuk update komisi, update misi, seperti itu. Jadi kita di sini semua member sama-sama dirugikan. Untuk informasi selanjutnya akan saya buatkan videonya juga dan akan saya share terus perkembangannya di channel ini. Oke, terima kasih.